Haleluya. Bisa dengar suaranya saudara? Kedengaran jelas ya? Oke. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Ya, kita akan melanjutkan kembali ya saudara, pembacaan dalam kitab Wahyu. Kalau kemarin kita kan sudah membahas sampai di ayat keberapa itu ya? Coba kita lihat dulu sama-sama Wahyu pasal 14 ya Bapak Ibu. Karena ada 3 bagian yang saya mau bahas malam hari ini, dan kita sudah sampai di bagian yang ketiga. Jadi malam hari ini kita akan masuk di bagian yang terakhir ya, dari Wahyu pasal 14 tentang tuaian di bumi. Tentang tuaian di bumi. Jadi dari ayat 14, Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Matikan dulu mic-nya ya. Di-mute dulu yang tidak bicara supaya bisa kedengaran jelas ya. Oke, sudah. Oke, Wahyu pasal 14 saudara ya. Mulai ayat 14 kita akan baca sampai ayat yang ke-20. Nanti saya minta kesediaan dari Pak Semi, mungkin bisa untuk membantu saya membaca Wahyu 14 sampai dengan ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Silakan Pak Semi. Iya. Wahyu 14 sampai ayat yang ke-20. Tuaian di bumi, demikian firman Elohim. Dan aku melihat, dan lihatlah suatu awan putih, dan di atas awan itu ada yang duduk, yang serupa anak manusia, yang mempunyai mahkota emas di kepalanya dan sabit tajam di tangannya. Dan malaikat lain keluar dari tempat kudus seraya berteriak dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena waktumu telah tiba untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah matang. Dan dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke bumi, dan bumi dituainya. Dan keluarlah malaikat lain dari tempat kudus yang di surga, sambil ia juga memegang sabit yang tajam. Juga keluarlah malaikat lain dari mezbah yang memiliki otoritas atas api, dan dia memanggil dengan teriakan nyaring kepada yang memegang sabit tajam itu, seraya berkata, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan kumpulkanlah tandan-tandan anggur dari bumi, karena anggurnya telah masak. Dan malaikat itu mengayunkan sabitnya ke bumi dan mengumpulkan anggur dari bumi, dan melemparkannya ke dalam pemerasan anggur amarah Elohim yang dahsyat. Dan pemerasan anggur itu diinjak-injak di luar kota itu, dan darah mengalir dari pemerasan anggur itu sampai setinggi kekang kuda sejauh 1.600 stadia. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut dan nanti akan lihat slide ya, saya mau kita semua fokus ya. Jadi begini, Wahyu 14 ini ada pengajaran yang berkata bahwa ini sudah berbicara kerajaan 1.000 tahun. Mulai dari yang 144.000 yang dikatakan dimeteraikan. Nah, saya mau kita mengerti dahulu, saudara. Baik Wahyu yang 13, 14, ini belum kerajaan 1.000 tahun, saudara. Ini semua masih di bumi. Nanti saudara akan lihat di Wahyu 15, itu 7 cawan murka akan dicurahkan, Bapak Ibu. Nah, itulah peristiwa nanti rapture sebelum sebelum cawan murka Elohim akan dicurahkan. Nah, jadi kalau ada yang berkata bahwa di Wahyu 14 ini sudah berbicara kerajaan 1.000 tahun, saya rasa keliru. Kerajaan 1.000 tahun nanti, saudara, setelah perang Harmagedon. Ya, jadi pasalnya pun nanti sudah 20-an, saudara ya. Jadi ini di Wahyu 14 ini sangat jelas. Ini masih berbicara di bumi, saudara. Ya. Dan kita akan melihat tuaian di sini juga berbicara seperti juga peristiwa rapture. Sebentar ya. Saya akan share dulu ya screen-nya supaya saudara bisa lihat. Ya. Oke, kita akan lihat dulu ya screen-nya saudara di sini. Nah, jadi Wahyu 14
dari ayat 14 yang sudah kita baca tadi sampai ayat yang ke-20, semua itu kejadian yang sama dengan sangkakala ke-7 sebenarnya, saudara Bapak Ibu. Jadi tuaian di sini berbicara rapture sebenarnya. Nah, dan kejadian ini terjadi sebelum masa 7 cawan murka yang akan ditimpakan ke bumi. Itu di pasal 15 yang nanti akan kita bicarakan. Nah, kalau orang bilang ini sudah di kerajaan 1000 tahun, saya rasa keliru, saudara. Ya, karena baik pemeteraian, semua saudara ya, sampai yang ada di sini pun, di tuaian di bumi, ini masih berbicara di bumi, saudara. Memang, kalau saudara baca Wahyu itu jangan, kadang jangan sampai kita terkecoh, kadang dia alurnya maju mundur. Kayak misalnya dia sudah bicara 7 sangkakala, ya. Tapi di Wahyu 14 dia flashback lagi seolah-olah kayak ini juga cerita rapture. Karena berbicara tentang tuaian di bumi. Oke, ya. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu, saudara ya, ayat yang ke-14. Dan Yohanes melihat, saudara, ada satu awan putih, di atas awan itu ada yang duduk serupa anak manusia yang mempunyai mahkota emas di kepala dan sabit tajam di tangannya. Nah, ini berarti berbicara Yeshua yang punya mahkota emas dan dia punya sabit di tangan. Nanti kita akan lihat apa itu sabitnya, saudara ya. Lalu, saudara, ada seorang malaikat lain yang keluar dari tempat kudus seraya berteriak dengan suara nyaring kepada Yeshua yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu dan tuailah karena waktumu telah tiba untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah matang. Saudara perhatikan dulu di sini, yang duduk di atas awan itu Yeshua HaMashiach. Inilah peristiwa rapture. Jadi tidak dikatakan dia turun ke bumi, tapi dia duduk di awan, berarti di awan, saudara. Seperti Matius 24, penggambaran rapture di sana itu memang, saudara, di awan Tuhan akan menjemput kita. Ya, dan kita akan dirubah dalam tubuh kemuliaan. Nah, kita akan terlihat terlebih dahulu apa ini sabit pemangkas. Sabit pemangkas ini berbicara alat tuaian, saudara ya. Sabit itu bahasa aslinya drepanon atau berasal dari kata drepo. Yaitu kalau saudara lihat seperti kait pemangkas begitu. Kayak sabit ada melengkung begitu ya. Nah, ini sama juga, saudara, yang ada di dalam Yoel 3 ayat 13. Jadi ini Yoel 3 ayat 13 mengacu kepada Wahyu pasal 14 ini, saudara. Ya, tentang tuaian di bumi. Nah, oke, kita akan baca dulu. Ibu Mariana boleh membacakan Yoel 3 ayat 13, Bu? Yoel 3 ayat 13 ya. Yoel 3 ayat 13, ayunkanlah sabit karena tuaian telah matang. Mari turunlah karena tempat pemerasan telah penuh. Bak-bak penampungan anggur telah melimpah karena kejahatan mereka besar. Nah, oke, jiwa Pak Yahweh. Jadi ayunkanlah sabit karena tuaian sudah matang. Nah, apa yang matang, saudara? Lalu mari turunlah karena tempat pemerasan telah penuh. Bak-bak penampungan anggur telah melimpah karena kejahatan mereka besar. Jadi saudara perhatikan di Yoel di sini ya. Dikatakan ayunkanlah sabit karena tuaian telah matang. Jadi sabit ini, saudara, untuk menuai yang telah matang. Lalu dikatakan turunlah karena tempat pemerasan telah penuh. Bak-bak penampungan anggur telah melimpah karena kejahatan mereka besar. Nah, saya akan kasih lihat sama saudara bahwa di Wahyu 14 ini ada 2 tuaian, saudara. Yang pertama nanti kita akan lihat ya, tuaian apa saja yang dimaksud dalam Wahyu pasal 14 ini. Oke, kita lanjut lebih dahulu ya. Nah, saat penuaian ini adalah sebelum masa cawan murka. Jadi sebelum cawan murka Elohim, karena bumi telah penuh dengan kejahatan, seperti tadi yang dikatakan dalam Yoel 3, ya, karena kejahatan mereka telah besar. Maka oleh karena kejahatan dunia ini semakin besar, diakibatkan oleh anti Hamasya
ya karena dia memerintah saat itu, maka cawan murkanya Tuhan itu penuh, maka Elohim harus membawa mempelainya, saudara. Sebelum cawan murkanya ini akan ditumpahkan ke atas bumi. Jadi peristiwanya seperti itu ya. Sebelum Tuhan akan mencurahkan cawan murkanya, ya, sebelum itu dia akan membawa dulu mempelainya lewat peristiwa rapture. Makanya yang disabit di sini atau yang dituai di sini yang telah matang. Jadi yang matang, saudara, yang dituai. Kalau yang tidak matang berarti tidak dituai, saudara. Betul? Ya. Jadi yang dituai hanya yang matang. Ini mohon maaf, ini kameranya saya mati ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebelum masa cawan murka Elohim, maka saudara, Tuhan harus membawa mempelainya, ya. Dan setelah mempelai dibawa dalam peristiwa rapture, maka cawan murka Tuhan itu akan ditumpahkan ke bumi. Nah, jadi kita lihat nih urut-urutannya, saudara ya, Bapak Ibu, supaya kita mengerti bahwa peristiwa ini semua masih terjadi di bumi. Ya, oke, kita lanjut. Saudara sudah bisa lihat kameranya ya. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu, saudara. Apa itu alat sabit di tangan daripada Elohim? Apa itu ya? Mari lihat dulu dalam Matius 3 ayat yang ke-12. Boleh Pak Semi bacakan lagi Matius pasal 3 ayat 12. Matius pasal 3 ayat yang ke-12. Demikian firman Elohim. Alat pengiriknya ada di tangannya, dan dia akan membersihkan lantai pengirikannya, dan akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Namun, dia akan membakar jerami itu dengan api yang tak terpadamkan. Oke. Nah, saudara lihat alat pengirik di tangannya ini berbicara juga sabit, saudara. Dan dia membersihkan lantai pengirikannya dan akan mengumpulkan gandumnya yang tadi dikatakan sudah matang itu dibawa ke dalam lumbung. Lalu dia akan bakar jerami itu dengan api yang tak terpadamkan. Jadi inilah yang dikatakan penuaian, saudara. Tuaian di bumi dituai. Siapa yang dituai? Yang telah matang. Nah, dulu waktu mungkin kita di dalam gereja yang mungkin mengajarkan bahwa berbicara penuaian di sini, tentang jiwa-jiwa. Ya kan? Saudara mungkin pernah dengar, ladang telah menguning, jiwa-jiwa akan dituai. Sebenarnya, ini bukan berbicara jiwa-jiwa yang akan dituai, Bapak Ibu. Tapi ini berbicara Tuhan akan menuai, mempelai, yaitu mereka yang telah matang, untuk dibawa ke dalam lumbungnya. Nah, setelah masa penuaian ini selesai, lalu Tuhan akan mencurahkan cawan murkanya, Bapak Ibu, ke bumi. Jadi masa penuaian ini adalah bagi mereka yang telah matang atau dewasa, saudara. Dewasa secara roh. Makanya kita nggak bisa dituai, saudara, kalau kita tidak dewasa secara roh. Kalau kita masih kompromi dengan dosa, ya, bermain-main dengan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai kekudusan hadirat Tuhan, kita nggak akan pernah bisa dituai, Bapak Ibu. Karena yang dituai di sini adalah mereka yang telah matang sesuai Wahyu pasal 14 yang kita sudah baca tadi ya. Jadi penuaian yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan sendiri ketika dia duduk di atas awan itu ya, itu adalah untuk menuai para orang kudusnya yang telah matang secara roh, dan mereka akan diangkat dalam peristiwa rapture, Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan dalam Wahyu 14 ini tentang masa di mana ada penuaian. Nah, lalu saudara, kalau kita membaca, saya akan lanjut ya. Jadi penuaian ini yang dilakukan oleh Yeshua sendiri. Karena kalau saudara nanti baca Wahyu 14 ini selanjutnya, ada lagi yang menuai, tapi bukan Yeshua. Tapi kalau Yeshua, dia menuai, saudara, itu adalah mempelainya. Bukan para mempelainya.
saya perlu luruskan soal mempelai, perkataan mempelai ini. Karena banyak beredar di kalangan orang-orang yang percaya Bapa Yahweh, Yeshua Mesia, oh mempelai Yeshua Mesia. Enggak, saudara. Tuhan tidak menikah dengan banyak wanita. Bukan para mempelai, tapi mempelai. Itu secara berbicara secara korporat, bukan satu, saudara ya. Karena kita harus paham bahwa Tuhan itu bukan menikah dengan manusia, tetapi kota kudus yang saudara lihat di Wahyu itu, yang Yohanes diperlihatkan ya, bahwa mempelai anak domba itulah Yerusalem baru, yang dibangun atas batu-batu hidup, yaitu saudara dan saya. Jadi ini nggak berbicara secara pribadi ya, tetapi ini berbicara secara korporat. Oke, jadi penuaian pertama ini dilakukan oleh Yeshua sendiri. Nanti ada penuaian yang kedua, saudara. Ya, oke, siapa yang sudah matang, saudara? Siapa yang sudah matang secara roh yang akan dituai? Mari Ibu Marene boleh baca Wahyu 19 ayat 7 dan 8, Bu. Silakan dibaca. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersukacita dan marilah kita bersukaria dan marilah kita memberikan kemuliaan kepadanya. Sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Dan kepadanya dikaruniakan agar memakai kain linen dan yang halus, bersih dan bercahaya, karena kain linen yang halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi dikatakan saudara, di dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 8 ini, mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Atau di dalam terjemahan lain dikatakan, mempelai wanitanya telah menjadikan dirinya siap, ready. Nah, makanya mereka matang, saudara. Nah, orang yang matang inilah yang akan diangkat di dalam peristiwa penuaian atau peristiwa rapture yang terjadi di dalam sangkakala ke-7 yang pernah kita bahas, Bapak Ibu. Nah, jadi hanya yang matang secara roh yang bisa masuk di dalam pesta perkawinan anak domba. Makanya dalam Wahyu 19 ayat 7 sampai 8 dikatakan, mempelai wanitanya telah, saudara garis bawahi di sini kata telah. Berarti sudah matang, saudara. Bukan baru mempelai wanitanya akan mempersiapkan dirinya. Enggak. Mempelai wanitanya telah. Berarti sudah matang. Bukan baru mau mempersiapkan diri di masa ini, saudara. Ini berbicara gadis yang bijaksana. Yang sudah ready, saudara, minyaknya. Ya. Nah, kalau yang gadis bodoh, dia baru mempersiapkan dirinya. Makanya kalau kita nggak persiapkan diri sekarang, Bapak Ibu, waduh, gawat, saudara ya, terlambat. Tidak akan bisa masuk di dalam pesta pernikahan anak domba ini. Ya. Dan dikatakan, dan kepadanya, kepada wanita, mempelai wanita yang sudah mempersiapkan diri ini, dikatakan apa? Dikaruniakan agar memakai kain linen yang halus, bersih, dan bercahaya. Nah, apa itu kain linen halus yang bersih dan bercahaya? Pernah kita bahas yang lalu ya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Sekarang kalau saudara perbuatannya, saudara mengaku kita adalah orang kudus, kalau kita tidak berbuat perbuatan yang benar, layak nggak saudara dapat pakaian kain linen halus ini? Nggak bisa. Kalau kita yang mengaku orang kudus, orang benar, mempelai Yeshua Mesia, kalau kita nggak punya perbuatan-perbuatan yang benar, jangan harap saudara bisa memakai kain linen yang halus ini. Berarti saudara tidak mempersiapkan diri, berarti saudara tidak bisa dituai oleh Yeshua Mesia. Nah, jadi tidak cukup saudara hanya kita punya iman. Tidak cukup saudara hanya dibaptis dengan nama yang benar. Tidak cukup saudara hanya menyembah Tuhan yang benar. Harus ada perbuatan yang benar dari orang kudus, Bapak Ibu. Itu tandanya mereka sudah matang. Orang yang matang dewasa secara roh itu bisa terlihat dari sikap dan perilaku. Perbuatan dia, perkataan dia, tindak tanduk dia, itu semua kelihatan, Bapak Ibu. Tidak bisa dibohongi. Kalau kita masih penuh dengan dusta, kita masih kompromi sana sini, kita nggak bisa diluruskan, kita nggak bisa ditegur, saudara nggak akan pernah bisa mendapatkan perbuatan-perbuatan yang benar ini, Bapak Ibu. Ya, sehingga akhirnya kita tidak ready, tidak siap.
Dan waktu Tuhan Yeshua datang, waktu dia mengayunkan sabit, maka orang yang tidak mempersiapkan dirinya akan tertinggal. Jadi Wahyu 14 ini ada koneksi dengan sangkakala terakhir yang berbicara tentang rapture. Nah Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang Tuhan bicara dalam hidupmu yang belum diluruskan atau belum dibereskan, saudara harus cepat-cepat pemberesan. Jangan saudara membela diri. Jangan saudara mencari pembenaran diri. Atau saudara merasa, oh karena saya sudah dibaptis dengan nama yang benar, saya sudah menyembah Bapa Yahweh di dalam Yeshua Masiah. Sehingga saudara lupa bahwa kain linen yang halus ini adalah diberikan kepada orang-orang yang punya perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar artinya mereka mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar akan Elohim. Makanya dalam perayaan pendamaian kemarin, saudara, tanpa sadar, kita itu sedang diajar sama Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, merendahkan diri. Itu sebabnya kenapa saudara diajar untuk taat, tidak menyalakan handphone, saudara, kalau kita tidak Zoom. Karena Bapak itu sedang mau mengajar kita untuk kita punya perbuatan-perbuatan yang benar, saudara. Ketika saudara mau taat kepada kebenaran perintah daripada Bapa Yahweh, maka saudara sedang diperlengkapkan dengan pakaian linen yang halus, bersih, dan bercahaya ini, saudara. Nah, cuman permasalahannya apakah saudara mau atau tidak diperlengkapi oleh Tuhan? Itu masalahnya. Ya. Jadi saudara harus tahu bahwa untuk bisa dituai oleh sang mempelai laki-laki yaitu Yeshua Masiah, kita harus punya kain linen yang halus, kita harus matang secara roh, baru kita bisa masuk dalam pesta pernikahan anak domba ini. Jadi, yang dituai oleh Elohim di sini hanya mereka yang dewasa secara roh. Yang kanak-kanak secara roh, nggak akan bisa dituai, sudah. Dalam arti akan tertinggal. Nah, saya mau ingatkan di dalam Wahyu 14 ini, ada dua penuaian, Bapak Ibu. Ini penuaian yang pertama. Penuaian pertama dilakukan oleh Yeshua sendiri yang akan menjemput atau menuai mereka yang telah matang secara roh, yaitu mempelai Yeshua Masiah. Mempelai wanita tadi yang telah ready, telah mempersiapkan dirinya. Nanti kita akan lihat ada penuaian kedua. Nah, ini sudah bukan Yeshua lagi yang tuai. Ya, nanti kita akan ke sana. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini saudara ya. Oke, kita akan baca dulu ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Wahyu pasal 14, ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Boleh Pak Semi tolong membacakan kembali, Pak? Ayat 14, ayat 17 sampai 18. Ya. Dan keluarlah malaikat lain dari tempat kudus yang di surga, sambil ia juga memegang sabit yang tajam. Juga keluarlah malaikat lain dari mezbah yang memiliki otoritas atas api. Dan dia memanggil dengan teriakan nyaring kepada yang memegang sabit tajam itu seraya berkata, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan kumpulkanlah tandan-tandan anggur dari bumi, karena anggurnya telah masak. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan yang Yoel tadi kita baca ya. Kalau yang pertama itu yang dituaikan, yang matang itu adalah berbicara gandum yang telah matang, orang yang telah dimatangkan secara roh. Nah, ini yang di ayat 17 dan 18, keluarlah malaikat lain, bukan Yeshua lagi nih saudara. Dari tempat kudus yang di surga, ia juga memegang sabit yang tajam. Jadi saudara perhatikan, Yeshua pegang sabit yang tajam. Dia menuai, yaitu mempelai, lalu setelah dituai, setelah mempelai ini diangkat saudara ke awan-awan permai, maka dikatakan keluarlah malaikat lain yang juga pegang sabit tajam. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat ini saudara? Keluar lagi satu malaikat lain dari mezbah yang memiliki otoritas atas api. Saudara garis bawahi otoritas atas api, karena ini berhubungan dengan cawan murka Elohim. Nah saudara, lalu apa? Dan dia memanggil dengan teriakan nyaring kepada malaikat yang pegang sabit yang tajam itu, yang keluar setelah Yeshua, ya. Dan dia berkata apa, saudara? Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan kumpulkanlah tandan-tandan anggur dari bumi. Bukan lagi, saudara, gandum,
Yang dikumpul apa, saudara? Tandan anggur dari bumi. Karena anggurnya telah masak, Bapak Ibu. Jadi yang dituai kedua di sini oleh malaikat adalah mereka yang telah masak secara kejahatan, Bapak Ibu. Nah, inilah orang-orang yang tertinggal, saudara. Orang-orang yang menyembah binatang itu dan kerajaannya. Dan oleh karena kejahatan mereka sudah bertumpuk-tumpuk di masa anti-Hamasiyah muncul, maka Tuhan akan menuai, saudara. Yang kedua ini adalah, yaitu mereka akan dibawa di dalam kilangan pemerasan anggur untuk diinjak-injak. Nanti saya akan kasih ayatnya. Ngeri sekali. Jadi kalau orang tidak dapat bagian dalam penuaian pertama, Bapak Ibu, maka penuaian yang kedua ini sudah berbicara masa penghukuman di bumi lewat cawan murka. Karena nanti ada lagi masa penghukuman waktu setelah kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara, oleh karena kejahatan orang-orang di bumi sudah memuncak, maka Tuhan akan menuai bumi, yaitu tandan-tandan anggur ini, karena sudah masak, oleh karena kejahatan mereka penuh, melimpah penuh ya. Seperti yang saudara lihat, saya kembali dulu sedikit ya. Di dalam Yoel 3 nih, ayat 13. Ayunkanlah sabit, karena tuaian telah matang. Mari, turunlah, karena tempat pemerasan telah penuh. Nah, ini berbicara yang ayat 17 tadi, saudara. Dan bak-bak penampungan anggur telah melimpah, karena kejahatan mereka besar. Nah, ini, saudara. Ya, kita kembali lagi. Jadi, malaikat yang keluar setelah Yeshua HaMasyiah ini akan menuai mereka yang jahat di bumi. Lewat apa, saudara? Lewat cawan murkanya. Mereka akan minum cawan murka Elohim. Dan mereka akan mengalami 7 masa cawan murka yang sangat mengerikan yang akan ditimpakan ke bumi. Nah, saudara, jadi dari puncak dari penuaian di bumi ini adalah ketika kejahatan oleh karena pembinasa keji yang membunuh orang-orang kudus Elohim. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu. Tolong diperhatikan. Kalau anti-Hamasiyahnya belum muncul, Bapak Ibu, ini dengar baik-baik. Ini sangat penting karena banyak orang salah persepsi. Kalau anti-Hamasiyahnya belum muncul, Bapak Ibu, lalu terjadi penuaian yang pertama tadi ya, oleh Yeshua HaMasyiah, yaitu rapture, maka penuaian yang kedua ini belum bisa terjadi, saudara. Kenapa? Karena anti-Hamasiyah belum muncul, kejahatan manusia itu tidak akan sampai kepada memenuhi takaran cawan murkanya Tuhan. Nah, kapan cawannya ini akan penuh? Ketika anti-Hamasiyah berkuasa. Kenapa? Karena di masa itulah dia akan berbuat yang jahat, saudara. Sehingga tempat, saudara, penampungan anggur ini menjadi penuh. Itulah berbicara cawan murka Elohim yang penuh. Nah, kalau tidak ada anti-Hamasiyah, nggak akan bakal bisa penuh, saudara, kejahatan di bumi. Jadi nggak bisa dituai. Makanya anti-Hamasiyah harus muncul dulu, supaya cawan ini bisa penuh dan akan ditumpahkan ke bumi. Dan orang kudus ada di sana, saudara. Ya, di masa ketika anti-Hamasiyah itu muncul. Ya, jadi saudara ingat baik-baik, di penuaian kedua ini, yang muncul itu bukan Yeshua lagi. Tapi seorang malaikat yang akan mengumpulkan tandan-tandan anggur, yaitu orang-orang yang melakukan kejahatannya. Dan mereka akan minum cawan murkanya Elohim. Jadi betapa mengerikan kalau kita tertinggal, Bapak Ibu. Kita tidak masuk di dalam penuaian yang pertama. Kita akan masuk di sini. Sangat mengerikan sekali. Oleh karena itu, mari berusaha untuk kita matang. Bapak Ibu juga yang ada di YouTube, berusahalah untuk matang, saudara. Bagaimana supaya kita bisa matang? Ya, tidak ada cara lain selain kita mentaati perintahnya Elohim. Kita harus mentaati perintah Elohim, saudara. Ya, baru kita bisa menjadi matang secara roh dan bisa mendapatkan bagian di dalam penuaian yang pertama. Karena kalau tidak, saudara,
saudara masuk di penuaian yang kedua ini bukan lagi rapture. Ini adalah 7 cawan murka Elohim yang akan dituangkan ke bumi. Sangat mengerikan. Jadi pastikan hidupmu malam hari ini menjadi matang secara roh, supaya kita bisa mengalami penuaian yang pertama. Oke, kita akan melihat dulu saudara. Cawan kejahatan manusia yang telah penuh. Inilah yang menyebabkan akibat sehingga akhirnya Tuhan itu harus mengangkat atau merapture mempelainya. Karena sebelum cawan murka Tuhan akan dituang ke bumi, Bapak Ibu, kita harus diangkat dulu. Karena kita tidak ditentukan untuk ditimpa murka. Mempelai hanya sampai di sangkakala ke-7, sangkakala terakhir. Tidak akan masuk di 7 cawan murka ini. Karena yang masuk ke 7 cawan murka ini hanyalah mereka, yaitu binatang itu, anti-Hamasya, dan seluruh pengikutnya yang sudah menerima tanda itu. Ya, coba kita lihat, kenapa cawan ini bisa penuh, saudara? Dan akibatnya Tuhan harus tumpahkan ke bumi cawan murkanya. Coba lihat Daniel 8 ayat 23 sampai 24. Boleh Ibu Mariana tolong bacakan lagi? Daniel pasal yang ke-8 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Daniel 8 ayat 23 sampai 24. Dan pada akhir dari kerajaan mereka, ketika memuncaknya para pendurhaka, seorang raja akan bangkit dengan wajah yang garang dan dapat memahami kata-kata kiasan. Dan kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi bukan karena kekuatannya sendiri. Dengan luar biasa dia akan menghancurkan dan dia akan berhasil, lalu bekerja untuk menghancurkan orang-orang yang berkuasa dan orang-orang kudus. Ya, oke. Jadi saudara perhatikan Daniel 8 ini ya, ayat 23 dan 24. Pada akhir kerajaan mereka. Nah, ini cocok sebenarnya saudara dengan apa yang pernah saya sampaikan. 1 kali 7 masa itu dibagi 2. Jadi di 3,5 masa pertama, raja ini belum muncul, saudara. Baru sistemnya yang muncul. Lalu saudara di akhir daripada kerajaan mereka sebelum 7 cawan murka ini, ketika memuncaknya para pendurhaka. Kenapa memuncak? Karena di sini saudara, seorang raja akan bangkit. Dialah anti-Hamasya. Di mana? Di akhir. Jadi kemungkinan di 3,5 tahun yang kedua. Baru dia akan, waktu dia menyatakan diri itu, maka saudara, disitulah kedurhakaan itu akan memuncak, saudara. Ya, lalu dikatakan kekuatan daripada anti-Hamasya ini akan menjadi hebat. Ya, tetapi saudara di situ dikatakan bukan karena kekuatannya sendiri, karena dia akan ditopang oleh 10 raja juga dan bangsa-bangsa lain. Dengan luar biasa dia akan menghancurkan dan dia akan berhasil, saudara dikatakan. Lalu bekerja untuk menghancurkan orang-orang yang berkuasa dan orang-orang kudus. Nah, jadi semua raja di bumi, bahkan orang-orang kudus yang masih ada sebelum masa 7 cawan murka ini akan dihancurkan oleh anti-Hamasya waktu dia bangkit. Makanya saya bilang, saudara, di masa ini sebelum 7 cawan murka, itu orang kudus masih ada di sana. Sebelum Tuhan mencurahkan 7 cawan murka ini, waktu anti-Hamasya memuncak, saudara, kekuasaannya, kita masih ada di sana. Makanya dia diizinkan, saudara, berhasil dan menghancurkan orang-orang yang berkuasa. Kemungkinan semua negara-negara yang berkuasa akan tunduk sama dia. Termasuk orang-orang kudusnya akan ditaklukkan atau dikalahkan. Nah, setelah masa penuaian yang pertama, orang kudus akan diangkat dalam peristiwa tuaian yang pertama Yesua lakukan, barulah Tuhan akan mencurahkan cawan murkanya karena memang sudah memuncak kedurhakaan yang mereka lakukan. Coba lihat Yeremia 25 ayat 15 sampai ayat 16. Boleh Pak Sem bacakan lagi, Pak? Yeremia 25 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Yeremia 25 ayat 15 sampai 16. Oleh karena itu beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman kepadaku,
ambillah cawan anggur murka ini dari tanganku, dan buatlah bangsa-bangsa yang kepadanya aku telah mengutus engkau untuk meminumnya. Dan mereka akan minum, lalu terhuyung-huyung dan menjadi mabuk, karena pedang yang akan aku kirimkan ke antara mereka. Nah, saudara lihat di situ, Yahweh Elohim Israel berfirman kepada Yeremia, ya, ambillah cawan anggur murka ini dari tanganku, dan buatlah bangsa-bangsa yang kepadanya aku telah mengutus engkau untuk meminumnya. Mereka minum lalu mereka jadi mabuk, oleh karena cawan murkanya Elohim ini, Bapak Ibu. Oleh karena pedang yang akan Tuhan kirim di antara mereka. Inilah 7 cawan murka Elohim yang akan ditimpakan ke bumi setelah peristiwa rapture terjadi. Jadi kejahatan manusia itu menjadi penuh, lalu cawannya itu menjadi penuh, sehingga ditumpahkan ke bumi dengan suatu tulah yang sangat dahsyat. Karena kalau saudara baca 7 cawan murka ini nanti di pasal 15, ya, itu sangat-sangat mengerikan, Bapak Ibu. Sangat-sangat mengerikan. 7 peristiwa, 7 cawan murka, ya, yang akan ditumpahkan ke bumi. Itu sangat-sangat mengerikan, saudara. Dan segala bangsa akan terhuyung-huyung menjadi mabuk oleh karena pedang yang akan Tuhan kirim di antara mereka. Kira-kira kalau menurut saudara, sanggup nggak orang bertahan di 7 cawan murka ini? Akan sangat berat, Bapak Ibu. Sangat sulit. Makanya kita harus berusaha supaya kita sampai, saudara, di kematangan secara roh. Lalu saudara akan mendapatkan bagian di dalam tuaian yang pertama, yaitu mempelai yang akan dituai oleh Allah. Setelah mempelai dituai, maka bumi ini akan segera meminum 7 cawan murkanya Tuhan. Sangat mengerikan sekali. Dan orang yang tertinggal dalam peristiwa rapture, mereka akan masuk di masa-masa ini. Nanti kita akan bahas tentang 7 cawan murka ini, ya. Lebih detail nanti ada di pasal 15. Oke, jadi dari Daniel 8 dan Yeremia 25, di sini kita belajar melihat bahwa oleh karena memuncaknya kedurhakaan, karena munculnya daripada anti-Hamasiyah, maka maka cawan murka itu menjadi penuh, lalu dituangkan ke bumi. Tetapi ini terjadi setelah mempelai akan diangkat oleh Yeshua Hamasiyah sendiri yang akan dituai lewat peristiwa penuaian pertama yang tadi kita baca di Wahyu 14 ayat 14 dan 15, ya. Oke, kita lanjut supaya saudara nanti punya waktu banyak untuk bisa menanggapi ataupun bertanya. Saya akan berikan kesempatan nanti, ya. Oke, kita akan melihat dulu apa itu pemerasan anggur, Bapak Ibu. Apa itu pemerasan anggur, atau juga berbicara tentang 7 cawan murka, ya. Mari lihat Yesaya 63 ayat 3 sampai 4. Yesaya 63 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Kita akan lihat apa itu pemerasan anggur. Karena saudara, setelah masa 7 cawan murka ini, lalu Tuhan akan menaruh semua orang-orang ini, anggur-anggur yang tadi kita sudah baca, ke dalam kilangan yang besar, lalu akan diinjak-injak, saudara. Ya, oke. Lihat Yesaya 63 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Boleh minta tolong dibaca, Pak Semi lagi. Yesaya 63 ayat 3 sampai 4. Pak. Yesaya 63 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Elohim. Aku telah memeras di pemerasan anggur dengan sendirian, dan tidak ada seorang pun dari bangsa-bangsa yang bersama dengan aku. Dan aku akan memerasnya dalam kemarahanku dan menginjak-injaknya di dalam murkaku, dan darahnya memercik pada bajuku dan mengeturi semua pakaianku. Sebab hari pembalasan ada di dalam hatiku, dan tahun penebusanku telah datang. Nah, saudara lihat. Saya menjelaskan kemarin tentang arti penebusan, betul? Di dalam hari pendamaian. Penebusan inilah waktu Tuhan mengambil miliknya yang ditebus untuk dibawa pulang. Nah, ini berbicara rapture, saudara. Hari pembalasan ada di dalam hatinya Bapa Yahweh,
dan tahun penebusan Tuhan telah datang. Jadi satu sisi Tuhan akan membawa umat tebusannya dalam peristiwa tuaian yang pertama. Di satu sisi Tuhan akan membalas saudara kepada bangsa-bangsa yang telah berbuat jahat oleh karena anti Hamasia ini. Maka mereka akan ditaruh di dalam satu kilangan yang besar, lalu anggurnya ditaruh di situ, lalu Tuhan akan injak-injak. Jadi Tuhan kasih pengertian begini sama saya. Kilangan itu berbicara kayak bumi ini, saudara. Anggurnya itu orang-orang jahat, ditaruh di dalam situ. Lalu di bumi itu akan dihujani dengan 7 cawan murka. Seperti kilangan besar yang diinjak-injak dalam Yesaya 63 ayat 3-4. Tuhan akan memeras di pemerasan anggur. Dia akan injak-injak bumi ini, saudara. Dan semua orang jahat dalam firman Tuhan ada juga dikatakan begini. Engkau akan menginjak orang-orang jahat seperti debu di bawah kakimu, saudara. Jadi Tuhan akan injak mereka, saudara. Seperti gambaran, bayangkan saja, saudara. Bumi ini jadi kayak cawan, tempat pemerasan anggur. Lalu orang jahat itu gambarannya anggur-anggur yang ditaruh di situ. Lalu Tuhan injak-injak, saudara, dengan 7 cawan murka. Bayangkan, saudara, betapa mengerikan sekali. Sehingga kalau saudara baca, saudara akan jadi, mungkin saudara bingung ya. Yeshua yang tadinya turun dengan baju putih, betul? Di bagian lain, saudara akan lihat bajunya jadi merah. Pernah baca ayatnya? Kenapa jadi merah? Nah ini, kotor pakaiannya dengan darah mereka yang dia percik, dia injak-injak. Nah, jadi ini kemarahan Tuhan. Dia peras anggurnya, saudara. Bayangkan bumi ini ibarat cawan lalu ditimpakan 7 cawan murka. Jadi apa, saudara, di bumi? Makanya dikatakan terhuyung-huyung, mabuk sempoyongan, saudara. Sangat mengerikan sekali ya. Nah, coba ini lihat ayat korelasinya ada di Wahyu 14 ayat 19. Coba Ibu Mariana tolong baca ayat yang ke-19. Ini sama dengan Yesaya 63 ya. Wahyu 14 ayat 19. Dan malaikat itu mengayunkan sabitnya ke bumi dan mengumpulkan anggur dari bumi dan melemparkannya ke dalam pemerasan anggur amarah Elohim yang dahsyat. Nah ini. Jadi sudah berbicara, saudara, tempat pemerasan anggur itulah tempat di mana Tuhan akan mencurahkan 7 cawan murkanya dengan dahsyat, saudara. Ya, waktu malaikat kedua menuai, nah yang dituai apa? Anggur kejahatan daripada manusia-manusia durhaka ini yang telah memberontak terhadap Elohim oleh karena anti Hamasia yang telah berkuasa saat ini. Maka, saudara, tuaian yang kedua ini, di mana Tuhan akan melemparkan mereka semua ke dalam tempat pemerasan anggur. Lalu mereka akan meminum cawan murka Tuhan dengan sangat mengerikan. Jadi menurut saya, Bapak Ibu, tidak ada tempat untuk orang lari di bumi ini. Kalau di masa ini, sudah sangat sulit orang bisa selamat dari peristiwa ini. Kalaupun ada, saya rasanya sedikit. Karena memang di dalam kerajaan 1000 tahun dicatat ada orang-orang yang akan masuk ke sana dengan tubuh daging, Bapak Ibu. Tapi kalaupun mereka lolos, itu sangat-sangat sedikit, kecil sekali kemungkinannya, Bapak Ibu. Makanya kita harus berusaha. Di rapture, harus matang secara roh. Kalau enggak, saudara, betapa mengerikan kita akan masuk di dalam tempat pemerasan anggurnya Tuhan. Dan dia akan penuh dengan amarah, menuangkan 7 cawan murkanya ke bumi. Mengerikan sekali, ya. Oke, kita akan lihat slide selanjutnya. Jadi, Bapak Ibu, penggambaran daripada pemerasan anggur di sini adalah Tuhan akan membalaskan semua kejahatan manusia lewat cawan murkanya yang dia akan timpakan ke bumi. Nah, inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa hari Tuhan yang dahsyat itu, pahlawan pun menangis. Ini gambaran bukan, saudara, bukan penggambaran di masa sebelum 7 cawan murka. Tetapi kalau menurut saya, nanti kita akan baca ayatnya ya, penggambaran bahwa pahlawan ini menangis, itu menggambarkan orang-orang kuat di bumi
waktu mereka minum cawan murka ini, pada waktu puncaknya, saudara, ketika 7 cawan murka dicurahkan ke bumi, maka tidak ada satu orang pun yang dapat bertahan, saudara. Maka dikatakan hari Tuhan itu sangat pahit, saudara. Bahkan pahlawan pun menangis. Nah, hari Tuhan yang dahsyat di sini bukan berbicara peristiwa sebelum rapture ya. Tetapi yang dimaksud dengan hari Tuhan yang dahsyat di sini itu berbicara di 7 cawan murka ini. Coba lihat dulu Sefanya 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca dulu Sefanya 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Bu Mariana boleh tolong baca, Bu? Sefanya 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Sefanya 1 ayat 14 sampai 15. Sudah dekat hari Yahweh yang besar itu, sudah dekat dan hampir tiba. Gema suara hari Yahweh adalah pahit. Orang kuat yang ada di sana pun akan menangis dengan suara keras. Hari itu adalah hari kemurkaan, yaitu hari kesukaran yang penuh bahaya dan penderitaan yang berat. Suatu hari keruntuhan dan penghancuran. Suatu hari kegelapan dan kesuraman. Hari mendung dan berkabut. Nah, saudara lihat. Sudah dekat hari Yahweh yang besar itu. Ini merujuk kemana, saudara, hari yang besar itu? Ya, dikatakan bahwa bahkan orang kuat, pahlawan pun menangis. Ini berbicara di hari 7 cawan murka, di mana Tuhan akan membalas. Maka dikatakan hari itu pahit, saudara. Bukan di masa-masa sebelum anti-Hamasia. Maksud saya, bukan masa-masa sebelum peristiwa rapture. Jadi, penggambaran kitab Sefanya 1 ayat 14-15 ini, di mana dikatakan hari Yahweh, itulah hari di mana Tuhan akan membalas setiap kejahatan lewat 7 cawan murka setelah peristiwa rapture. Jadi orang kudus nggak ada di sini, saudara. Logikanya kalau Tuhan mau balas penduduk bumi ini, masa orang kudus mempelainya ditinggal, saudara? Jadi nggak mungkin. Ini adalah hari pembalasan. Makanya Tuhan tuai dulu mempelainya, dibawa dulu, saudara. Lalu penuaian yang kedua, inilah hari Yahweh yang dikatakan sangat pahit itu. Orang kuat pun nangis, saudara. Karena nggak tahan 7 cawan murka ini sangat mengerikan. Hari kemurkaan, hari kesukaran, penuh bahaya, penderitaan berat, keruntuhan dan penghancuran. Suatu hari kegelapan dan kesuraman. Hari yang mendung dan berkabut. Itulah hari di mana Tuhan menimpakan 7 cawan murka ke bumi ini. Puji Bapa Yahweh, mempelai Yeshua Masiah sudah diangkat sebelum peristiwa ini. Dari mana saya tahu kalau peristiwa ini mempelai Yeshua Masiah sudah diangkat? Mari lihat 1 Tesalonika 5 ayat 9. Boleh Pak Semi tolong bacakan, Pak? Bantu saya. 1 Tesalonika 5 ayat 9. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Sebab Elohim tidak menempatkan kita ke dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Nah, Bapak Ibu, inilah salah satu dasar ayat di mana kita nggak akan masuk sampai cawan murkanya Elohim. Makanya posisi mempelai Yeshua HaMasiah itu hanya ada sampai di sangkakala terakhir, sesuai dengan apa yang firman Tuhan tulis. Sampai di sangkakala terakhir itu berbicara sangkakala yang ke-7, Bapak Ibu. Karena apa? Setelah sangkakala ke-7, tuaian yang tadi pertama itu, maka bumi ini akan dihukum dengan 7 cawan murka. Lalu di 1 Tesalonika 5 ayat 9 berkata, bahwa kita tidak ditempatkan ke dalam murka. Apa ini murka? Itulah 7 cawan murka, saudara. Melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita Yeshua Masiah. Jadi ini sudah di rapture, Bapak Ibu. Diselamatkan oleh Tuhan sebelum dunia ini dihukum dengan 7 cawan murka. Nah, jadi saudara tahu posisi kita ya. Orang benar, orang kudus itu akan masuk masa kesukaran, Bapak Ibu. Akan masuk. Tetapi tidak akan sampai di 7 cawan murka. Karena ternyata 7 cawan murka ini sesuai dengan kitab Daniel. Itu ada di bagian akhir daripada masa kesukaran yang kedua, paruh yang kedua, yaitu 3,5 tahun yang kedua, di bagian akhir. Jadi kemungkinan
rapture itu akan terjadi di masa yang terakhir itu, di sebelum cawan murka, atau 3,5 tahun yang kedua, bagian akhir. Jadi 3,5 tahun yang pertama, sebelum anti-Hamasya muncul, kita tetap ada di sana. Karena itu berbicara 7 meterai dan 7 sangkakala. Jadi 1 kali 7 masa ini, anti-Hamasya itu akan muncul di pertengahan dari 1 kali 7 masa, yaitu di 3,5 tahun yang kedua. Lalu sebelum di akhir daripada masa pemerintahannya, yaitu sebelum cawan murka ini dicurahkan, maka gereja akan dirapture. Sampai di sini saudara bisa mengerti ya? Atau ada yang masih bingung? Saya tuh kagum dengan Tuhan. Nggak ada yang bertentangan dengan semua yang Tuhan ajarkan selama kitab Wahyu ini. Tapi banyak orang-orang yang mengajar saudara bahwa Wahyu 14 itu sudah berbicara kerajaan 1000 tahun. No, saudara. Wahyu 14 ini masih di bumi. Karena 7 cawan murka nggak mungkin ada di kerajaan 1000 tahun, Bapak Ibu. Makanya yang dimeteraikan 144.000 itu, saudara, mereka ada sudah di Gunung Sion, surgawi. Bukan lagi di Sion dunia, saudara. Karena jelas kok di situ, 144.000 ini, Yohanes mendengar ada satu suara permainan harpa. Nah, permainan harpa dari Samayim, dari surga. Jadi berarti 144.000 ini di mana, saudara? Masa di bumi? Di surga. Karena yang Yohanes dengar seperti suara pemain harpa, itulah nyanyian baru yang dinyanyikan oleh 144.000 itu, Bapak Ibu. Mereka sudah ada di Samayim karena sudah mengalami peristiwa penuaian yang pertama. Bersama juga dengan mempelai Yeshua Mashiach yang ada dari segala bangsa yang sudah pernah saya sampaikan. Mereka dari setiap suku, kaum, dan bahasa. Yang tidak terbilang jumlahnya, sangat banyak juga. Nah, jadi saudara, cawan murka Elohim ini akan terjadi sesudah kita akan dirapture. Ya. Lalu apa yang terjadi setelah 7 cawan murka ini? Mari kita lihat. Oke, kita akan lihat dulu kesalahan-kesalahan saudara di dalam penafsiran rapture. Saya harus sampaikan ini karena saya melihat banyak orang saudara, saya tidak bilang salah, tapi sedikit keliru menafsirkan tentang rapture. Kalau saudara baca Matius 24, saya harus ulangi lagi nih ya. Kita akan alami masa yang sukar, saudara. Jelas di dalam Matius 24 ini. Karena anti-Hamasya akan muncul sebelum gereja atau mempelai di rapture. Ya, jelas di situ dalam urut-urutannya Matius 24, anti-Hamasya akan muncul, lalu waktunya akan dipersingkat karena ada orang kudus di masa itu. Nah, lalu rapture-nya ada di mana? Di Matius 24 bagian akhir, disitulah Tuhan akan menyuruh malaikatnya untuk mengumpulkan orang kudus dari 4 penjuru bumi lewat peristiwa di mana dia akan meniup sangkakala. Dan orang-orang kudus akan dikumpulkan, saudara. Jadi jelas sekali, Bapak Ibu, bahwa posisi rapture itu ada di bagian akhir. Lebih tepatnya ada di sebelum 7 cawan murka. Nah, tapi saudara harus ingat, ada satu ayat lagi. Kalau kita taat, sekalipun kita ada di masa sebelum 7 cawan murka, masa-masa yang sukar itu, Tuhan berjanji Tuhan akan pelihara orang-orang kudus. Asalkan kita mau taat, kita mau setia. Coba lihat Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat yang ke-10, boleh Pak Semi tolong saya membacakan, Pak Sem. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Elohim, karena engkau telah memelihara firman ketabahanku, aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Nah, saudara lihat di sini, garis bawahi kalimat ini ya. Aku juga, Yeshua ya, akan memelihara engkau, yaitu saudara dan saya, dari waktu pencobaan yang akan segera datang. Nah, apa ini waktu pencobaan yang segera datang? Inilah masa yang sukar yang saya katakan tadi,
sebelum masa 7 cawan murka yang dimana kita diizinkan ada di sana. Yang dikatakan akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Tapi Tuhan berjanji, saudara, bahwa Tuhan akan pelihara saudara dan saya kalau kita memelihara firman ketabahan dan tekun menantikan kedatangan Tuhan Yeshua HaMasiah. Jadi sekalipun kita masuk di masa yang sukar sebelum masa 7 cawan, kita itu akan dipelihara oleh Tuhan, saudara. Jadi nggak usah takut. Banyak orang, termasuk tadi malam, ada yang sempat komentar, saudara, di YouTube ya. Dia bertanya, Pak, apa dasarnya Bapak berkata bahwa kita ada di dalam masa anti-Hamasia? Karena menurut orang ini, kalau anti-Hamasia muncul, nggak ada yang bisa tahan. Loh, itu kan sudah jelas di Matius 24. Makanya karena waktu itu adalah masa yang sukar, Tuhan persingkat waktunya supaya kita orang kudus tidak ada yang akhirnya binasa. Karena kalau waktunya nggak dipersingkat, maka nggak ada yang akan tahan, Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti kita sudah di-rapture sebelum masa anti-Hamasia. Itu pemahaman yang salah, saudara. Dalam Wahyu 3 ayat 10 sini jelas, justru Tuhan akan memelihara saudara dan saya di hari pencobaan itu. Asal kita mau memelihara firman ketabahan dan tekun menantikan kedatangan Tuhan. Itu saja kuncinya. Jadi kita nggak usah takut, saudara, sekalipun kita akan masuk di masa itu. Karena seperti yang ditulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9, saudara tidak akan masuk ke dalam cawan murka. Jadi kita hanya sampai di sangkakala terakhir, yaitu sangkakala yang ketujuh. Haleluya. Jadi mari taat, saudara ya. Mari pelihara firman ketabahan. Apa ini firman ketabahan? Dulu saya pernah share ya. Firman ketabahan ini adalah firman-firman yang keras. Di mana saudara mau memelihara firman-firman yang keras, yang mendidik saudara di dalam kebenaran, untuk membuat saudara itu bisa matang secara roh, inilah yang akan membuat iman saudara bangkit dan tetap bertahan di masa-masa pencobaan yang akan segera datang atas seluruh bumi. Jadi begitu saudara ya, jangan sampai kita salah memahami tentang rapture. Oke, di bagian akhir, sebelum nanti kita akan share, Wahyu 14 ini ditutup dengan perang Harmagedon. Jadi setelah 7 cawan murka dicurahkan, maka Tuhan akan datang kembali dengan orang kudusnya, dengan para malaikatnya juga, yaitu dengan orang-orang juga yang sudah di rapture, dan mereka akan turun di lembah yang dikatakan lembah Harmagedon, atau kalau saudara baca di dalam kitab Perjanjian Lama, itu dikatakan juga lembah penentuan, atau juga ada yang ditulis dalam lembah Yosafat, itu semua sama. Semua mengarah kepada lembah Harmagedon. Oke, kita akan lihat apa yang akan terjadi setelah 7 cawan murka. Ketika Yeshua HaMasiah datang berperang di lembah ini sebelum kerajaan 1000 tahun didirikan. Wahyu 14 ayat 20 sebagai penutup daripada Wahyu 14 ya. Tolong Pak Semi bacakan lagi Pak. Ayat yang kedua. Wahyu 14 ayat yang ke-20. Dan pemerasan anggur itu diinjak-injak di luar kota itu, dan darah mengalir dari pemerasan anggur itu sampai setinggi kekang kuda sejauh 1.600 stadia. Nah, saudara lihat ini, darah mengalir setinggi kekang kuda, kurang lebih ini setinggi leher orang dewasa, saudara ya, kurang lebih kayak gitu. Sejauh 1.600 stadia. Jadi ini sangat besar, seperti danau darah. Nah, jadi di akhir daripada 7 cawan murka, maka Tuhan itu akan datang dan melakukan peperangan, maka semua tentara anti-Hamasia itu akan dibunuh, saudara. Dan dikatakan darahnya setinggi kekang kuda. Waktu Tuhan memeras anggur ini berbicara darah. Banyak orang akan binasa. Banyak orang akan mati, saudara. Waktu di akhir daripada 7 cawan murka. Ketika Tuhan datang dalam peristiwa second coming, waktu dia datang kedua, saudara ya. Kalau tadi yang pertama dia cuma di awan, sekarang dia akan turun ke bumi, lalu saudara, dia akan membunuh anti-Hamasia dan juga semua bangsa dan tentara yang menyertai. Sebabnya terjadi darah yang setinggi kekang kuda.
Coba lihat lagi Yoel 3 ayat 12. Ibu Mariana boleh tolong baca. Yoel 3 ayat 12. Yoel 3 ayat 12. Biarlah bangsa-bangsa bangkit dan datang ke lembah Yosafat, karena di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Nah, yang tadi saya katakan, saudara, lembah Yosafat itulah lembah Harmagedon. Jadi, saudara, bangsa-bangsa akan bangkit, dikumpulkan sama Tuhan di lembah ini, dan Tuhan akan berperkara menghakimi mereka, karena mereka telah menentang Yeshua Masih. Maka akan terjadi peperangan yang sangat besar, saudara, di lembah Harmagedon ini, dan akan banyak mayat di sana, dan banyak darah sampai setinggi kekang kuda. Lalu saudara lihat Yesaya 30 ayat 32. Pak Semi boleh baca? Yesaya 30 ayat 32. Dan setiap ayunan tongkat penentuan yang Yahweh timpakan kepadanya akan diiringi dengan tamborin dan dengan harpa. Dan dia akan berperang dengannya dalam pertempuran yang bergelombang. Nah, saudara lihat. Ini sudah berbicara Tuhan berperang di lembah Harmagedon, Bapak Ibu. Setiap ayunan tongkat penentuan yang Yahweh timpakan kepada bumi, kepada Anti-Hamasya dan kerajaannya, itu akan diiringi dengan suara tamborin dan harpa dari Samayim. Jadi waktu bumi dihukum, saudara, sorga itu bersuka cita. Oleh karena kerajaan binatang ini yang akan dihukum oleh Tuhan. Saudara bisa paham ya? Jadi akan diiringi dengan bunyi tamborin, sorak-sorai, suara harpa. Dan Tuhan akan berperang dengan kerajaan binatang ini dalam pertempuran yang bergelombang. Jadi ini pertempuran yang sangat mengerikan, saudara ya. Karena melibatkan begitu banyak bangsa dan Tuhan akan turun dengan pasukannya. Jadi saudara bisa bayangkan di lembah Harmagedon itu berapa banyak jiwa yang akan mati di sana, saudara. Sangat mengerikan sekali, ya. Lalu sebagai ayat terakhir, Sakaria 14 ayat yang keempat. Ibu Mariana boleh baca? Sakaria 14 ayat 4. Dan pada hari itu kakinya akan berjejak di Bukit Saitun yang terletak di depan Yerusalem dari sebelah timur. Dan Bukit Saitun itu akan terbelah menjadi dua, dari timur ke barat, suatu lembah yang sangat besar, dan setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Nah, Bapak Ibu, jadi ini Sakaria 14 ayat 4 itu berbicara Tuhan sudah second coming, menginjakan kakinya di Bukit Saitun, saudara ya. Bukan lagi di awan. Kalau di awan itu hanya peristiwa rapture. Sekarang dia akan turun setelah 7 cawan murka ini dan berperang di lembah Harmagedon, lalu membinasakan Anti-Hamasya dan Nabi palsu serta semua bangsa yang menyertai dia, maka dia akan turun, saudara, di mana? Bukit Saitun. Itu sebabnya waktu Yesua terangkat di Bukit Saitun, murid-murid kan melihat, memandang kepada Yesua yang terangkat di awan-awan. Kalau saudara baca firman-Nya, lalu ada malaikat datang, orang-orang Galilea. Apa yang kamu lakukan? Yesua yang terangkat ke langit dengan cara yang sama, di tempat yang sama, dia akan juga datang. Di mana waktu dia terangkat di Bukit Saitun, maka dia akan turun juga di bukit ini. Dan dikatakan bukit itu akan terbelah menjadi dua dari timur ke barat. Maka akan jadi satu lembah yang besar. Ini akan jadi besar sekali, sedangkan sekarang saja lembah Harmagedon itu besar ya Bapak Ibu. Kalau saudara yang pernah ke Israel, pasti tahu. Apalagi kalau Bukit Saitun ini terbelah, maka ini saya perkirakan bisa 2 kali lipat lembah Harmagedon yang sekarang. Akan jadi lebih besar, dan bayangkan darah setinggi kekang kuda itu akan terjadi di sana, saudara. Pembantaian besar-besaran akan terjadi di lembah itu. Nah, jadi inilah yang akan terjadi ketika peristiwa rapture terjadi, lalu 7 cawan murka ditumpahkan dan akan ditutup dengan perang Harmagedon ini. Jadi nanti setelah Anti-Hamasya ini mati dan semua tentaranya juga mati, maka Tuhan Yeshua Hamasya akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Nah, makanya kerajaan 1000 tahun belum di Wahyu pasal 14. Karena cawan saja belum, saudara, 7 cawan murka. Nanti di detailnya itu di pasal 15. Kalau di
pasal 14 ini masih belum terlalu detail ya, seperti hanya disinggung begitu. Tapi detailnya itu nanti di pasal 15 kita akan lihat sama-sama. Nanti kita akan belajar ya di sesi berikut di pasal 15. Oke, jadi inilah yang saya ingin sampaikan mengenai tuayan saudara di bumi ya. Jadi Bapak Ibu semua sudah mendengar tentunya, pasti saudara dapat pengertian ya